Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojowedi agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Aku adalah seorang pekerja bangunan di Bekasi. Umurku kisaran 20 tahunan. Selama 1 tahun belakangan, aku bekerja di sebuah proyek di dekat perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur. Namun, setelah selesai proyek tersebut, hingga kini memasuki 6 bulan, aku menganggur dan tak punya pekerjaan apapun. Terus terang, kondisi ini membuatku sangat kebingungan. Uangku makin menipis, dan aku harus tetap hidup. Orang tuaku sudah tidak ada, sementara kakak-kakakku semuanya merantau jauh keluar dari Pulau Jawa. Tidak mungkin rasanya aku tak punya uang. Jadi, aku terus-menerus berdoa agar Allah mengirimkan pekerjaan kepadaku. Dan tak lupa aku juga terus berusaha bertanya kepada teman-teman yang lain jika ada pekerjaan untukku. Dari doa dan usaha yang tak kenal lelah, akhirnya tibalah juga tawaran dari seorang teman yang dulu pernah sama-sama bekerja di proyek di perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur tersebut. Ia menawarkan untukku sebuah pekerjaan merenovasi sebuah rumah di daerah Bekasi. Aku pikir itu hanyalah pekerjaan biasa, dan ketika disampaikan oleh temanku bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan borongan dan harus diselesaikan dalam waktu sebulan, aku tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah rumah yang sangat besar. Aku pikir itu adalah sebuah rumah biasa, rumah-rumah di perkomplekan atau rumah-rumah di klaster di pinggiran-pinggiran Bekasi. Namun, setibanya aku di depan rumah tersebut, aku baru menyadari bahwa aku bukanlah satu-satunya pekerja bersama temanku. Ternyata kami seperti bekerja dalam sebuah proyek. Aku mempunyai seorang mandor, dan bersamaku dan temanku ada 3 pekerja lainnya. Jadi total kami semua berenam, termasuk mandor. Rumahnya juga bukan rumah sembarangan. Dari luar, aku bisa pastikan bahwa ini adalah rumah orang yang sangat kaya raya. Entah pejabat, entah pengusaha, entah koruptor. Yang pasti rumahnya menjulang, gagah perkasa, dengan pilar-pilar raksasa di depannya. Halamannya saja luas sekali. Aku bahkan sempat menghitung-hitung jika aku parkirkan 10 buah bis di dalam halamannya saja, aku rasa masih ada sisa tempat tuang yang cukup lapang untuk membuat lapangan basket atau lapangan voli. Bangunannya terdiri dari 2 lantai, seperti bangunan modern Yunani kuno, dengan banyak fisik ukiran-ukiran dan ornamen-ornamen seperti sebuah kuil di Yunani. Di depannya juga berdiri dengan gagah beberapa pilar yang menyangga antara lantai 1 dengan pondasi atap di lantai 2. Ada juga balkoni yang menjurus keluar seperti layaknya bangunan pada kerajaan-kerajaan di Inggris, atau mungkin seperti Buckingham Palace misalnya. Bukan rumah sembarangan. Pada gerbang utamanya terdapat 1 buah patung elang berukuran cukup besar, kurang lebih berdimensi antara 1 kali 2 meter. Patung itu berdiri gagah perkasa tepat di tengah-tengah gapura bangunan gerbang utama rumah tersebut. Bisa dipastikan untuk membuat patung elangnya saja mungkin membutuhkan puluhan juta. Tapi walau bagaimanapun tetap saja,
Itu adalah rumah tua, rumah lama yang terbengkalai. Terlihat banyak tembok yang rontok, banyak sarang-sarang laba-laba. Dan halamannya pun dipenuhi dengan rumput-rumput yang tinggi. Aneka macam pohon dan ilalang yang tumbuh tak teratur, membuat rumah itu benar-benar menampakkan aura kengerian. Sebelum kami memulai dengan bangunan utama, kami terlebih dahulu merapikan halaman rumah tersebut. Bayangkan saja, untuk membersihkan seluruh halaman rumah tersebut dari depan hingga belakang, itu memakan waktu 1 minggu dikerjakan oleh kami. Pekerjaan yang tidak bisa dibilang sebagai pekerjaan ringan, karena saking besarnya halaman rumah tersebut. Setelah 1 minggu kami berhasil membersihkan halamannya, akhirnya kami beranjak masuk ke bangunan rumah utama. Ya, cukup memprihatinkan. Banyak kaca dan jendela yang hilang. Bahkan bisa dibilang sampai kusennya pun hilang. Pintu-pintu juga hilang. Mungkin banyak maling yang masuk ke rumah ini dan mengambil serta mencopot pintu dan jendela serta kusen-kusen di rumah ini agar dapat dijual kembali. Namun, walaupun begitu, bangunan ini masih tampak kokoh dan perkasa. Aura rumah sangat berbeda antara di luar dan di dalam. Di luar terasa segar dengan udara yang bersih. Namun, tidak begitu ketika kita masuk dalam rumah. Udaranya menjadi lebih padat dan lembab. Bahkan, aura mistis sangat terasa walaupun siang-siang. Mungkin karena besarnya dan karena luasnya, hingga sinar matahari tidak dapat menyentuh ke bagian tengah rumah. Walaupun di pinggir-pinggiran dekat pintu masih terlihat sinar matahari. Aku membayangkan bagaimana keadaan rumah ini di malam hari tanpa lampu. Jika siang-siang saja seperti ini. Yang anehnya lagi, ketika kami berada di luar, kami tidak mencium apapun. Namun, begitu kami masuk ke dalam ruang tengah rumah tersebut, kami bisa mencium bau anyir darah yang sangat pekat. Hingga 2 orang dari teman pekerja kami itu tiba-tiba muntah di situ karena saking baunya, saking pekatnya. Pak Mandor mengatakan kepada kami mungkin ada bangkai binatang mati di rumah ini. Mengingat begitu besarnya rumah ini, sangat mungkin ya, entah tikus, entah kucing, entah anjing liar ya, yang mati dalam rumah ini. Akhirnya Pak Mandor pun memerintahkan kami untuk segera mencari jika memang ada bangkai di sekitaran rumah ini. Kami pun bergegas menelusuri satu demi satu ruangan yang ada di rumah tersebut. Mencarinya dengan seksama dan sejam kemudian kami semua kembali ke ruang tengah tanpa hasil. Dan ternyata memang tidak ada binatang mati ataupun bangkai binatang di rumah ini, satu pun. Bahkan bangkai curut kecil pun tidak ada. Tapi itu membuat kami terus berpikir, dari mana bau anyir darah yang begitu pekat ini? Dan itu hanya tercium di ruang tengah rumah itu. Kalau kami berjalan keluar, kami tidak menciumnya lagi. Tapi begitu kami masuk ke dalam ruang tengah itu tercium lagi dengan sangat kuat. Pak Mandor meminta kami untuk terus berpikir positif dan fokus dalam pengerjaan renovasi rumah. Akhirnya, dalam keadaan mencium bau yang menyengat itu, Pak Mandor meminta kami untuk menggunakan pelindung untuk menutup hidung kami, dan kami tetap bisa bekerja. Kami pun melanjutkan renovasi, mengabaikan bau yang sangat menyengat. Dalam pengerjaan renovasi rumah tersebut, kami banyak berbicara. Ada yang menanyakan perihal tentang rumah tersebut, dulunya rumah siapa, pemiliknya siapa, dan kemungkinan-kemungkinan kenapa rumah ini hingga terbengkalai. Pak Mandor mengatakan kepada kami bahwa rumor yang dia dengar bahwa rumah ini adalah rumah bekas seorang pejabat
Namun pejabat tersebut tersangkut kasus korupsi dan itu membuatnya meninggalkan rumah tersebut dan rumah itu akhirnya terbengkalai. Ya, walaupun secara logika tidak masuk akal ya, karena seharusnya rumah bekas korupsi itu diambil alih oleh negara, entah dijual, entah dilelang, entah asetnya dibekukan. Tapi saat ini aku dan pekerja lainnya tidak punya pilihan lain kecuali mempercayai cerita mandor kami. Sekarang rumah ini sudah dibeli oleh salah satu pengusaha yang ada di Bekasi. Dan pengusaha itulah yang meminta kami untuk merenovasi rumah tersebut. Walaupun terbengkalai, rumah tetap terlihat megah dan gagah. Kami pun mulai dibagi untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Aku dan beberapa teman dan 2 teman yang lainnya diperkerjakan oleh mandor kami untuk mulai merapikan lantai atas. Sedangkan 2 pekerja yang lain mulai merapikan lantai bawah. Di lantai atas, aku bersama 2 rekan pekerja lainnya merapikan 3 kamar, di mana di setiap kamar itu ada kamar mandinya masing-masing. Masing-masing dari kami otomatis fokus pada masing-masing kamar dan kamar mandi di lantai atas. Kami merapikan hingga ke detail-detailnya. Dari mulai kami mengganti catnya, mengelotokkan cat lama, lalu mendempulnya kembali. Kami juga merapikan keramik, dan hingga akhirnya mengecat kembali serta mengerjakan kamar mandi dan memasang kembali jendela-jendela dan pintu-pintu yang sudah tidak ada. Selama 7 hingga 9 hari itu, dari mulai pekerjaan halaman hingga lantai atas itu kami tidak mengalami kendala apapun. Gangguan sejauh ini hanya ada pada bau anyir yang sangat pekat yang kami sendiri bingung dari mana baunya dan tidak pernah hilang itu. Hingga akhirnya pekerjaan masuk ke hari ke-10, kejanggalan demi kejanggalan mulai timbul satu persatu. Di antara kejanggalan tersebut adalah alat-alat kerja kami yang tiba-tiba hilang atau bahkan berpindah tempat. Pada awalnya aku sendiri mengira bahwa itu adalah keisengan rekan kerja yang lain. Saling iseng antara satu pekerja dengan pekerja yang lain, bercanda. Namun belakangan ternyata itu bukan candaan. Cerita bermulai ketika aku sedang merapikan shower di salah satu kamar mandi di lantai 2. Dan tiba-tiba saja, entah dari mana datangnya, tiba-tiba kepalaku digetok gayung dari arah belakang. Aku yang kaget, refleks menoleh ke arah belakang. Dan ternyata tak ada siapa-siapa. Hanya ada gayung yang tergeletak di belakang kakiku. Namun di saat yang bersamaan ketika aku menoleh ke belakang, aku juga melihat bahwa pintu kamar mandi itu bergoyang-goyang seolah-olah tertiup angin. Celingak-celinguk sambil menggaruk-garuk kepalaku yang sedikit sakit, aku berjalan keluar dari kamar mandi tersebut. Memeriksa sekitar, namun ya bisa dipastikan memang tidak ada siapa-siapa. Tapi ada satu keanehan yang aku temukan di kamar mandi itu dan di jalan keluarnya. Di ubin kamar ada bekas tapak-tapak kaki basah, seperti ada orang yang baru saja dari kamar mandi. Dan ketika aku lihat itu adalah kaki telanjang, tidak menggunakan alas kaki. Berbeda dengan aku yang menggunakan sepatu safety. Sebenarnya hal itu cukup membuatku bergidik sedikit. Namun aku tak mau ambil pusing. Aku terus berpikir positif bahwa itu adalah mungkin keisengan pekerja yang lain. Ya, siapa yang tahu ya. Sementara memasuki hari ke-14, bau anyir di rumah itu masih belum hilang. Masih tercium. Yang anehnya adalah baunya itu bisa saja tiba-tiba menyengat, namun bisa saja tiba-tiba melemah.
Seolah-olah seperti jika ada sesuatu hadir atau ada seseorang datang, seperti orang memakai parfum, maka baunya menyengat. Ketika orang itu pergi, maka baunya pun ikut pergi bersama orang tersebut. Di antara istirahat makan siang kami, salah satu teman kami menyampaikan kegundahan hatinya berkaitan dengan hal-hal yang menimpa kami selama mengerjakan rumah tersebut. Menurutnya, beberapa hari yang lalu ketika dia sedang memasang langit-langit, dia merasa kakinya ada yang menyentuh halus beberapa kali. Ketika dia pindah-pindah ke ruang yang lain pun, kakinya terus-terusan seperti ada yang menyentuh halus, bahkan jika dia hitung, mungkin kejadiannya sampai dengan 6 kali, di ruangan-ruangan yang berbeda-beda. Lain temanku yang satu, lain juga temanku yang lain. Ada juga yang melihat bahwa steger yang sedang dia gunakan itu tiba-tiba bergeser sendiri sekitar 2 meter di hadapannya. Aku pun tak mau kalah. Aku sampaikan bahwa aku juga mengalami keanehan-keanehan di salah satu kamar mandi. Seperti yang aku ceritakan sebelumnya. Dari mulai aku diketok hingga aku menemukan pintu yang bergoyang sendiri seperti tertiup angin dan juga telapak kaki basah keluar dari kamar mandi tersebut. Rupanya mandor kami pun tak mau ketinggalan cerita. Beberapa hari yang lalu dia juga diganggu dengan pintu yang dibuka tutup seperti digoyang-goyang, seolah-olah ada yang memainkan pintu-pintu tersebut. Ya, bisa dibilang dari kami berenam, hampir kami semua mengalami gangguan itu. Dengan tingkat gangguan yang berbeda-beda dan tempat yang berbeda-beda. Hanya 1 atau 2 orang saja yang setidaknya sampai hari ini, menginjak hari ke-14, itu belum diganggu. Masuk sebulan bekerja, mandor meminta kami untuk bekerja siang dan malam. Ya, bisa dimaklumi bahwa kami semua di sini bekerja berdasarkan borongan, bukan harian. Otomatis ketika tenggat waktu yang disampaikan borongan selama 1 bulan itu belum selesai, kami harus mengejarnya dengan segera, karena makin lama kami bekerja, makin rugi kami karena tidak akan dihitung lagi. Yang dihitung hanya ya sebulan itu, borongan itu ya. Karena kami harus kerja siang dan malam, mandor memutuskan kami yang tadinya harus pulang ketika sore dan datang kembali ketika pagi, memutuskan kami untuk bermalam di rumah tersebut. Dengan tujuan dan alasan tentu saja agar kami tidak terlalu lama di perjalanan hingga kami bisa memulai ketika bangun dan istirahat dengan segera. Malam itu pekerjaan berakhir sekitar jam 11 malam. Di tengah-tengah rasa lelah dan kantuk, kami yang semua tidur di ruang tengah rumah itu tiba-tiba dikagetkan dengan suara tertawa garing dan renyah yang bergemuruh di tengah-tengah rumah. Kencang sekali ya, seolah-olah dia ada di atas kami di tengah rumah tersebut. Rumah yang besar, tinggi, dengan langit-langit yang luas, dan dikelilingi tembok itu benar-benar menghadirkan suara gemuruh eko yang cukup membahana. Dan itu benar-benar mengagetkan kami. Dikagetkan dengan suara tertawa garing dan renyah yang bergemuruh itu, sontak kami semua terkejut dan juga ketakutan. Karena inilah pertama kalinya kami merasakan hal itu bersamaan, berbarengan semuanya dalam satu ruangan. Tak lama berselang, pintu-pintu di lantai atas seperti dibanting-banting. Kami bisa melihat semua pintu itu bergoyang dan dibanting dengan keras. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara-suara keran-keran air yang dibuka bersahut-sahutan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Persis suara pesta namun bukan suara lagu yang kami dengar.
suara teror yang entah siapa yang melakukan. Kebingungan dan ketakutan, kami semua saling berdiri merapat satu dengan yang lainnya, seolah-olah seperti kami ingin berpelukan. Namun, tiba-tiba saja, mandor kami itu seperti ditarik oleh seseorang. Dia tertarik dan terpelanting ke belakang sejauh 10 meter dari kami. Wajahnya panik dan dia berteriak-teriak minta tolong. Kami berusaha menggapai tangannya. Lalu, ketika kami hendak menggapai tangannya, tiba-tiba saja mandor kami itu seperti dilempar ke arah tembok. Kami semua tanpa komando berusaha lari keluar dari rumah tersebut. Namun, tiba-tiba sesosok wanita dengan rambut panjang menjuntai ke lantai dan mata hitam yang bolong, serta taring dan gigi-gigi yang runcing dan panjang itu berdiri tepat di tengah-tengah pintu utama rumah tersebut. Kami bisa melihat bahwa darah seperti masih mengalir dari beberapa lubang di lehernya dan juga perutnya. Dan baunya itu sangat familiar karena sebulan ini kami mencium baunya. Bau anyir darah yang luar biasa pekat. Yang sekarang kami tahu ternyata asalnya dari wanita ini. Dia membuka mulutnya dan kemudian berteriak dengan sangat kencang, dan itu membuat kami semua gemetaran dan terduduk ketakutan. Lalu tidak lama kemudian, tiba-tiba saja wanita itu menghilang sedikit demi sedikit. Mendapati keberadaannya tidak terlihat, kami semua berlari berhamburan dari rumah tersebut. Di tengah-tengah malam, warga sekitar yang mendengar suara-suara teriakan ketakutan kami datang melihat ke rumah tersebut. Dan mereka semua terheran-heran melihat rumah tersebut ternyata sedang dalam proses renovasi. Mereka bahkan lebih heran lagi, ternyata ada orang-orang yang sedang mengerjakan rumah tersebut. Karena sudah beberapa tahun, rumah itu memang tidak tersentuh oleh manusia sama sekali. Menurut mereka, selama sebulan ini mereka sama sekali tak menyadari ada aktivitas kami di rumah tersebut. Akhirnya kami diselamatkan ke rumah Pak RT. Oleh Pak RT kami diceritakan mengenai rumah tersebut. Dulunya rumah tersebut adalah rumah pengusaha nasional. Namun rumah itu bukan rumahnya, melainkan rumah yang orang itu bangun untuk istri keduanya. Tapi ternyata istri pertamanya mengetahui tentang hal tersebut, hingga istri pertamanya menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istri keduanya. Rumit ya teman-teman. Ternyata istri pertamanya itu memerintahkan untuk membunuh istri keduanya, namun di set up seolah-olah istri keduanya itu dibunuh oleh perampok atau dirampok. Dan yang lebih tragisnya lagi adalah mayat istri keduanya itu diketemukan setelah membusuk selama beberapa hari dengan lubang tusukan di leher dan di perutnya. Yang menjadi ironi adalah kemudian diketahui bahwa istri keduanya tersebut itu sedang hamil 6 bulan. Maka dari cerita itu bisa dipastikan bahwa arwahnya mati dengan penuh dendam dan kepedihan. Karena dia tidak mati hanya dirinya, tapi juga dengan buah cinta kasihnya dalam perutnya itu. Kejadian itu membuat suaminya pergi menghilang entah kemana. Dan setelah ditelusuri dan diselidiki oleh polisi mengerucut kepada istri pertamanya, akhirnya
Istri pertamanya pun ditangkap oleh polisi. Sejak itulah rumah ini menjadi terbengkalai setelah tidak tahu lagi kelanjutannya bagaimana. Apakah diurus oleh keluarganya atau dipindah tangankan atau dijual atau pokoknya rumah ini tiba-tiba terbengkalai begitu saja. Nah, terbengkalainya rumah ini membuatnya menjadi horor. Gangguan demi gangguan dialami warga sekitar. Dari mulai ada yang diperlihatkan sosok wanita menangis dari jendela di lantai 2, aneka tukang jualan malam yang digodain, hingga satpam-satpam komplek yang suka dijegat di depan rumah tersebut. Ada juga orang-orang yang melihat jendela-jendela dan pintu-pintu yang sering dimain-mainkan, hingga akhirnya warga mempersilahkan para pemulung untuk mencopoti semua kusen dan jendela serta pintu-pintu di rumah tersebut untuk dijual lagi. Mendengar cerita Pak RT makin menambah ciut nyali dan hati kami. Padahal pekerjaan tinggal menyisakan 10% lagi. Namun kami semua kompak tak mau melanjutkan kerja lagi. Untungnya pengusaha tersebut tetap membayar kami. Namun uang kerja kami dibayarkan memang tidak full. Dan itu kami paham. Tapi bagi kami yang penting kami nggak masuk lagi kerja di rumah itu. Rasa-rasanya memikirkan kami bertemu dengan wanita itu lagi, lalu membandingkan dengan upah yang kami terima, sangatlah tidak sesuai. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.